Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Widiawati, Prodi Akuntansi, Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Bapak Alamerika Star, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Man Whitney. Berikut pemaparannya. Uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikat adalah ordinal atau interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Berdasarkan definisi tadi, uji Man Whitney U-test mewajibkan data berskala ordinal, interval atau rasio. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misal kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Pengertian uji Man Whitney. Man Whitney U-test disebut juga dengan Wilcoxon-Ransom test, merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independen t-test tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi, meskipun bentuk non-parametris dari uji independen t-test, uji Man Whitney U-test tidak menguji perbedaan mean rata dua kelompok seperti layaknya uji independen t-test, melainkan untuk menguji perbedaan median nilai tengah dua kelompok. Tetapi, beberapa ahli tetap menyatakan bahwasanya uji Man Whitney U-test tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji mean. Mengapa seperti itu? Karena dalam berbagai kasus, median kedua kelompok bisa saja sama, tetapi nilai p-value hasilnya kecil, yaitu 0,05, yang berarti ada perbedaan. Penyebabnya adalah karena mean kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan mean. Diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar. Perhatikan dua histogram di sini, di mana bentuk lebar dan ketinggian keduanya sama, yang berarti bentuk dan sebaran data kedua kelompok sama. Tetapi median keduanya berbeda. Lihat bahwa histogram yang di sini lebih ke kanan, yang di atas lebih ke kanan daripada yang di bawah, yaitu dengan median 18, sedangkan yang di bawah dengan median 15. Maksud dari peneliti melakukan uji Man Whitney U-test adalah untuk menguji apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Bagaimana jika bentuk dan sebaran dari histogram tidak sama? Apakah masih bisa dilakukan uji ini? Jawabannya adalah iya. Tetapi peneliti tidak lagi menguji perbedaan median dan mean, melainkan menguji perbedaan mean saja. Berdasarkan uraian tadi, maka dapat disimpulkan asumsi yang harus terpenuhi dalam Man Whitney U-test adalah yang pertama, skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala interval atau rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi. Normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok. Apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka sebaiknya gunakan uji Kruskal-Wallis. Yang ketiga, variabel independen satu dengan yang lain.
Artinya, data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Dan yang keempat yaitu varians kedua kelompok atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat dilakukan adalah uji Levens test, di mana uji Fisher-F diperuntukkan bila asumsi normalitas terpenuhi. Asumsi poin 1, 2, dan 3 tidak memerlukan uji tersendiri. Sedangkan untuk poin 4, jelas perlu sebuah uji yang dapat menentukan apakah kedua kelompok memiliki varians yang sama atau tidak, yaitu disebut dengan uji homogenitas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.